Ada yang menarik dari cerita patung yang sengaja dipasang di Solo, yaitu patung Bima dan anaknya gitu ya. Itu jatuh hanya karena hujan selama 30 menit. Ini kan tanda-tanda gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sedang dimabuk cinta. Orang-orang yang sedang dimabuk cinta itu biasanya nggak logis gitu ya. Selalu halu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita para pendukung Prabowo Gibran. Karena sekarang mereka lagi halu-halunya. Jadi belakangan gitu ya, teman-teman yang mendukung Prabowo dan Gibran gitu ya, terutama karena ada faktor Gibrannya gitu ya, ada relawan Jokowi teman saya yang mendukung Gibran gitu ya. Itu kemarin nanya gitu ya, dan sangat-sangat yakin sekali, bukan nanya sih sebenarnya, mereka ingin menginformasikan bahwa menurut data survei terakhir katanya ini Prabowo Gibran bahkan bisa menang secara mutlak dan telak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oh, ini Prabowo Gibran menang nih katanya, kuat di Jatim ya. Lah terus saya tanya gitu, Prabowo dan Gibran menang di Jatim dan Jateng ini mau lewat jalur mana? Karena Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah basis suara pemilih masyarakat NU gitu. Nah, Prabowo dan Gibran ini nggak ada NU-NU-nya. terus mereka mau dapat suara dari mana gitu? Kan ada tuh pengakuan dari beberapa tokoh atau ulama yang sebelumnya mengatakan bahwa sulit bagi mereka untuk mengkampanyekan atau mendukung calon yang tidak ada unsur NU-nya. Jadi kalau misalkan pilihannya adalah Prabowo Erik katanya, ya kami susah untuk mengajak masyarakat mendukung gitu, karena nggak ada unsur NU-nya gitu. Itulah yang kemudian membuat Caimin akhirnya pindah koalisi atau bergabung dengan Anies Baswedan, yaitu pasangannya Anies Caimin, karena kiai-kiai NU itu nggak bisa gitu untuk dukung Prabowo Erik, itu mereka nggak mampu gitu, karena nggak ada bau-bau NU-nya, itu nggak ada gitu. Nah, kalau sekarang kemudian dari 3 pasang calon gitu ya, Ganjar dan Mahfud MD, Anies dan Caimin, kemudian Prabowo dan Gibran, ini kan udah jelas yang punya basis suara atau sangat kental unsur ke-NU-annya ya hanya 2 pasang gitu, Ganjar dan Pak Mahfud, dan Anies dengan Caimin gitu. Ya bagaimanapun Caimin itu meskipun kita nggak suka tetap aja bagaimanapun Caimin adalah Ketua Umum PKB. Bagaimanapun dia ya dekatlah dengan banyak ulama dan tokoh-tokoh di Jawa Timur gitu ya. Dan PKB adalah partai yang secara suara memang basisnya adalah suara pemilih NU, itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Lalu kemudian Ganjar dengan Pak Mahfud ada unsur ke-NU-annya yang jauh lebih kental. Misalkan Pak Mahfud udah dekat dengan keluarga Gus Dur dan sekarang keluarga Gus Dur all out untuk mendukung pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Ganjar sendiri secara silsilah keluarganya, istrinya itu dulu dari kakeknya adalah pengurus Rohi Islam NU gitu. Jadi ya ini sangat kental ke NU-nya 2 pasangan ini gitu. Nah, kalau Prabowo dan Gibran mau menang di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ini mau lewat jalur mana? Oke, katakanlah ada tokoh NU yang bergerak akan memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Katakanlah ada gitu ya. Tapi mereka tidak akan pernah tega melawan saudara-saudaranya sendiri atau orang-orang yang memang punya silsilah atau ideologi ke-NU-annya. Mereka nggak akan bisa gitu untuk ngelawan Mahfud misalkan dengan Caimin misalkan, nggak akan bisa gitu. Sekuat-kuatnya tokoh yang ingin mempromosikan Prabowo dan Gibran tidak akan pernah bisa menembus benteng yang dimiliki oleh Pak Mahfud dengan Caimin. Ya, karena kalau Pak Mahfud dan Caimin ini kan memang sebagai calon gitu, dan bukan tokoh yang ingin mempromosikan gitu. Ini di atasnya, emang mereka calon dan resmi bisa dipilih langsung oleh masyarakat. Sementara Prabowo Gibran hanya mau mengandalkan tokoh, ya kalah saing pasti gitu. Lalu dari beberapa lembaga survei juga ada yang mengatakan dengan cerita yang lucu sekali gitu ya, karena
Sebelumnya kan saya protes gitu ya. Bagaimana mungkin suara Prabowo jadi 40% gitu kan. Ini gimana ceritanya gitu. Ada masalah apa, ada faktor apa yang kemudian membuat Prabowo jadi 40%? Ya karena sekarang kan kalau kita ngelihat dari isu soal MK dan MK itu kan sentimennya negatif sekali kepada Prabowo dan Gibran. Bagaimana mungkin di tengah situasi yang sangat negatif kepada mereka kemudian suaranya naik menjadi 40% gitu kan. Itu saya pertanyakan. Nah, beberapa lembaga survei mulai menjelaskan. Katanya, wah ini ada perpindahan dari basis massa pendukung Pak Jokowi yang selama ini mendukung Pak Ganjar jadi beralih mendukung Prabowo Gibran karena ada faktor Gibrannya. Ini adalah alasan yang terbodoh yang pernah saya dengar dari pihak peneliti gitu. Karena orang-orang yang mengamati gitu, orang-orang yang ada di elit, mungkin mereka lebih pinter lah, tapi mereka nggak tahu soal kondisi di bawah. Para pendukung Pak Jokowi sampai kapanpun nggak akan pernah bisa diminta untuk mendukung Prabowo Subianto, nggak akan bisa gitu. Mungkin kalau di kalangan elit mereka bisa bertemu, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa berkoalisi dan sebagainya. Tapi di daerah, di masyarakat bawah, nggak akan bisa mereka diminta untuk mendukung Prabowo. Kenapa? Karena ketika kita memilih Pak Jokowi di tahun 2014 dan tahun 2019, itu juga secara otomatis kita bukan hanya suka dengan Pak Jokowinya, tapi kita juga secara otomatis tidak suka kepada Prabowo Subianto. Jadi kalau kemudian sekarang ada data yang menunjukkan pemilih Jokowi mendukung Prabowo, ini data dari mana? Kalaupun ada itu nggak akan signifikan gitu, karena cerita masyarakat di bawah itu masih terjadi sampai sekarang. Terjadi perbedaan yang sangat jelas antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Sekalipun Prabowo sudah bergabung bersama kabinet, sudah menjadi menteri dan sebagainya, tetap aja gitu. Pemilih Prabowo dan pemilih Pak Jokowi itu susah untuk kemudian bersatu. Jadi kalau kemudian ada angka yang menyebutkan bahwa Prabowo bisa 40% berkat para pendukung Jokowi yang beralih katanya. Itu menurut saya data-data yang kayaknya dibuat-buat gitu ya. Ya kalau kayak projo, relawan-relawan yang nggak paham soal situasi di daerah, bolehlah mereka berkoalisi atau mendukung Prabowo Subianto. Tapi masyarakat di daerah tidak akan pernah bisa, tidak akan gitu. Ya karena ibaratnya tuh dosa-dosa Prabowo tuh kita udah hafal betul gitu. Bagaimana mungkin untuk orang yang seberdosa itu kemudian kita dukung dan kita pilih? Kan mending cari yang lain gitu. Apalagi ada Pak Ganjar yang jauh lebih mendekati Pak Jokowi gitu ya, dari sisi stamina fisiknya gitu ya, yang mampu untuk belusukan, yang mampu untuk jalan dengan nyaman, bahkan bisa berlari gitu ya. Itu hanya Pak Ganjar tuh. Yang lain kan ya nggak bisa. Lalu yang merakyat yang memang datang dari kalangan bawah ya cuma Pak Ganjar gitu. Jadi kalau kemudian sekarang ada data-data survei yang seperti itu patut dipertanyakan. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan kira-kira seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpikir Prabowo bisa menang, itu dari jalur yang mana? Jalur curang. Nggak bisa gitu. Karena katakanlah bentar lagi ada unsur soal kucuran BLT sebesar 500 triliun. Ini juga yang sudah dulu dilakukan oleh zamannya SBY gitu ya, untuk memenangkan Pilpres dulu gitu ya. Jadi ini ada kucuran 500 triliun dan ini akan diperpanjang sampai bulan Juni atau sampai selesai periode selesai putaran kedua. Jadi ini antisipasi aturan pemerintah gitu ya, untuk ya kalau ngasih BLT itu kan mesti ada unsur-unsur untuk mendukung calon yang didukung oleh pemerintah gitu. Apalagi misalkan Gibran sekarang maju sebagai cawapres, anak Pak Jokowi maju sebagai cawapres. Jadi mereka akan pilih. Itu juga imajinasi orang-orang dari kalangan elit yang tidak paham soal situasi di daerah seperti apa. Jadi sekalipun ada dana BLT, tapi di bawah yang membagikan itu kan ada dari berbagai pihak gitu. Jadi kalau misalkan ada unsur-unsur orang yang memanfaatkan BLT untuk kepentingan Prabowo Gibran, lawannya dari kubu yang lain pasti akan protes, pasti akan membongkar niat-niat busuk itu. Pasti akan dibongkar dan dibikin malu gitu.
Jadi kalau kemudian berniat untuk memanfaatkan BLT dalam rangka untuk kepentingan kampanye Prabowo Gibran, itu pasti akan dipermalukan oleh masyarakat. Lebih dari itu gitu ya. Ini yang maju kan bukan Pak Jokowi, tapi Prabowo dan Gibran. Itu masih agak jauh. Karena bukan Pak Jokowi langsung yang maju gitu. Jadi kesimpulan saya, mau curang sekalipun, securang-curangnya kubu Prabowo dan Gibran, entah itu menggunakan aparat yang tidak netral, yang seperti banyak sekarang terlihat dengan penurunan banner-bannernya Pak Ganjar gitu ya, yang terlihat panik sekali, terus kemudian di sisi lain memasang baliho-balihonya Kaisang dan PSI gitu ya. Jadi itu gak akan pernah bisa untuk melawan suara masyarakat yang sudah muak dengan kesewenang-wenangan ini, yang sudah anti dengan politik dinasti, yang sudah sama sekali tidak akan pernah bisa menerima orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi kalau kita melihat masyarakat Indonesia ini, terutama masyarakat Jawa gitu ya, kita adalah masyarakat atau rakyat yang sangat-sangat mengedepankan adab dan budaya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berkhianat, ada orang yang lupa kepada orang-orang yang membantunya gitu ya, itu nggak akan pernah bisa kita terima. Tanya aja kepada siapapun gitu, nggak ada orang yang suka dengan pengkhianatan, nggak ada orang yang suka dengan kacang yang lupa kepada kulitnya. Jadi kalau kemudian sekarang kalian berharap bisa menang, apalagi bisa menang satu putaran, itu imajinasi yang terlalu tinggi menurut saya gitu. Bagi saya, dalam analisa saya, bahkan Prabowo dan Gibran ini bisa kalah di putaran pertama. Nggak akan masuk ke putaran kedua, karena putaran kedua akan diisi oleh pasangan Ganjar Mahfud dan Anies dengan Caimin. Lihat aja gitu, muaknya masyarakat hari ini itu kerasa gitu. Apalagi alam semesta juga sudah memberikan tanda-tandanya. Seperti kemarin ketika Solo diguyur hujan hanya hitungan 20 menitan, tapi tiba-tiba mampu memporak-porandakan di sekitar Solo gitu. Ada yang menarik dari cerita patung yang sengaja dipasang di Solo, yaitu patung Bima dan anaknya gitu ya. Itu jatuh hanya karena hujan selama 30 menit. Ini kan tanda-tanda gitu. Patung Bima sama anaknya jatuh. Sementara patung-patung punakawan atau yang jelata, yang susah itu yang masih berdiri, tegak berdiri dia. Ini kan menjadi satu simbol, menjadi satu pesan semesta kepada kita semua bahwa nampaknya bapak dan anak ini akan jatuh, akan tersungkur bahkan di wilayahnya sendiri, yaitu di Solo. Nah, tapi oke lah, mungkin sebagian orang nggak percaya dengan pesan alam semesta. Wah, itu kan cuma dihubung-hubungkan aja. Ya mungkin itu kebetulan aja gitu ya. Mungkin ya petirnya emang nyasar patung bapak dan anak gitu ya. Mungkin kebetulan dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan pesan para tokoh bangsa yang kemarin berkumpul di Rembang, yang berkumpul di rumah Gus Mus? Apakah itu juga kebetulan gitu ya? Aja ada tokoh-tokoh bangsa yang kemudian datang ke Gus Mus, yang juga Gus Mus juga merasakan kekhawatiran, kegetiran dengan situasi akhir-akhir ini, yang dimana Gus Mus kemarin membacakan puisi, yaitu Republik Rasa Kerajaan, itu mengulang cerita dan puisi di zaman Orde Baru dulu gitu ya. Ini para tokoh seperti Gunawan Muhammad dan Romo yang lain-lain itu datang ke Rembang untuk mendiskusikan suasana kebatinan masyarakat Indonesia hari ini. Ketika para tokoh yang kemudian sudah berbicara dengan sangat-sangat lantang, sudah mempertanyakan bagaimana mungkin kekuasaan bisa mempertontonkan kesewenang-wenangan tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah gitu ya. Ini kan adalah sebuah tanda, sebuah alarm bagi kita semua bahwa ini para tokoh-tokoh bangsa ini sedang menyampaikan satu pesan jelas kepada para pemimpin, para penguasa di Indonesia untuk berhati-hati ke depannya. Dan Gus Mus juga sudah memberikan satu pesan agar diskusi-diskusi atau pesan-pesan seperti ini atau nasihat-nasihat seperti ini itu harus terus diberikan dalam skala yang lebih besar, agar pemimpin kita atau penguasa di negeri ini itu mau untuk bersikap adil dan kembali ke jalan yang benar. Karena ini harus terus diingatkan. Karena kalau nasihat-nasihat ini tidak didengarkan, pesan dari para tokoh bangsa ini tidak mau didengarkan, maka kita hanya tinggal nunggu waktu untuk menuju kehancuran. Dan itu yang menurut saya tidak boleh kita
biarkan. Tidak boleh kita kemudian kayak gak mau mendengar suara-suara dari para tokoh bangsa, terutama dari pesan alam semesta yang sudah memberikan tanda-tandanya. Jadi, ya kalau ada yang nggak percaya dengan klinik atau pesan alam semesta, ya minimal mereka harus percaya dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Gunawan Muhammad, Gus Mus, dan yang lain-lain. Orang-orang yang selama ini dekat sekali dengan Pak Jokowi, selalu mendukung Pak Jokowi, tapi pada akhirnya, akhir-akhir ini, mereka harus menyampaikan penolakan dan perlawanannya untuk menyelamatkan negara ini dari kehancuran atau dari upaya-upaya kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.